Bagaimana mungkin 313 orang dengan perlengkapan sederhana mampu menghadapi 1.000 pasukan Quraisy yang datang dengan senjata, kuda, dan kesombongan besar? Inilah kisah Perang Badar, pertempuran pertama yang membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh iman, keberanian, dan pertolongan Allah. Setelah kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, kehidupan mereka belum sepenuhnya tenang. Mereka memang telah menemukan tempat baru untuk membangun masyarakat Islam, tetapi luka karena meninggalkan kampung halaman masih terasa dalam hati. Banyak di antara mereka yang dahulu memiliki rumah, harta, keluarga, dan kedudukan di Mekah, kini harus memulai hidup dari awal di tanah yang baru. Namun, di balik semua kehilangan itu, ada kekuatan besar yang tumbuh dalam jiwa mereka, yaitu iman kepada Allah dan keyakinan bahwa pengorbanan di jalan kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Di Madinah, kaum muslimin mulai membangun persaudaraan yang kuat antara muhajirin dan ansor. Mereka saling membantu, saling menanggung beban, dan saling menguatkan dalam menghadapi tekanan dari luar. Akan tetapi, kaum Quraisy di Mekah tidak tinggal diam melihat Islam semakin berkembang. Mereka merasa bahwa keberadaan kaum muslimin di Madinah dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan dan kehormatan mereka, sehingga kebencian lama yang sudah tumbuh sejak di Mekah terus mereka bawa. Ketegangan pun perlahan semakin besar, seperti awan gelap yang berkumpul di atas padang pasir. Kaum muslimin sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai, bahkan mungkin ujian yang lebih besar sedang menunggu di depan. Di tengah suasana yang tidak menentu itu, mereka tetap menjaga keyakinan bahwa pertolongan Allah lebih kuat daripada jumlah pasukan, lebih besar daripada senjata, dan lebih menentukan daripada segala rencana manusia. Suatu ketika, terdengar kabar bahwa kafilah dagang besar Quraisy sedang bergerak melewati jalur dekat Madinah. Kafilah itu membawa harta yang sangat besar. Sebagian di antaranya berasal dari kekayaan kaum muslimin yang dahulu dirampas atau ditinggalkan di Mekah. Bagi kaum muslimin, kabar ini bukan sekadar tentang harta benda, tetapi juga tentang kezaliman panjang yang selama ini mereka alami. Mereka telah terusir dari tanah kelahiran, dipisahkan dari keluarga, dan kehilangan banyak hal demi mempertahankan agama. Kaum muslimin kemudian bersiap untuk menghadang kafilah tersebut, bukan dengan persiapan perang besar, tetapi dengan niat mengambil kembali hak yang telah dirampas. Mereka tidak membayangkan bahwa peristiwa ini akan berubah menjadi pertempuran besar yang menentukan arah sejarah Islam. Jumlah mereka sedikit, perlengkapan mereka terbatas, dan kendaraan yang mereka miliki pun tidak sebanding dengan sebuah pasukan besar. Namun langkah mereka tetap mantap, karena mereka merasa sedang berdiri di atas kebenaran. Di balik perjalanan itu, Allah sedang menyiapkan peristiwa yang jauh lebih besar daripada sekedar pertemuan dengan kafilah dagang. Kaum muslimin belum sepenuhnya mengetahui bahwa Quraisy akan mengirim pasukan besar dari Makkah untuk menghadapi mereka. Apa yang awalnya tampak seperti perjalanan kecil di gurun, perlahan berubah menjadi jalan menuju Badar, sebuah tempat yang kelak menjadi saksi kemenangan iman atas kesombongan. Kaum muslimin yang berangkat, jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Mereka bukan pasukan besar yang dipenuhi perlengkapan mewah, bukan pula tentara yang berangkat dengan persenjataan lengkap dan kendaraan berlimpah. Sebagian besar dari mereka hanya membawa senjata sederhana, seperti pedang, tombak, dan perisai yang tidak seberapa. Kendaraan pun sangat sedikit, sehingga beberapa sahabat harus bergantian menaiki unta dalam perjalanan panjang menembus panas gurun. Namun, keterbatasan itu tidak membuat mereka merasa hina atau lemah. Justru dalam kesederhanaan itulah tampak keikhlasan dan keteguhan hati mereka. Mereka berjalan bukan untuk mencari kemuliaan dunia,
bukan untuk membanggakan diri di hadapan manusia, tetapi untuk mempertahankan iman dan membela kaum yang dizolimi. Setiap langkah mereka di atas pasir terasa berat, tetapi hati mereka lebih kuat daripada panas matahari yang membakar. Di antara mereka, ada para sahabat yang telah lama merasakan penderitaan sejak masa dakwah di Mekah. Ada yang pernah dihina, disiksa, diusir, bahkan kehilangan keluarga dan harta. Kini, mereka berjalan bersama dalam barisan kecil, tetapi jiwa mereka dipenuhi keyakinan yang besar. Mereka sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya bergantung pada jumlah manusia, melainkan pada kejujuran iman dan pertolongan Allah. Ketika Quraisy Mekah mendengar kabar bahwa kaum muslimin bergerak keluar dari Madinah, mereka segera bereaksi dengan keras. Mereka menganggap tindakan kaum muslimin sebagai tantangan terhadap kehormatan dan kekuasaan mereka. Para pemimpin Quraisy kemudian mengumpulkan pasukan besar, bukan hanya untuk melindungi kafilah dagang, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Mekah masih menjadi kekuatan yang harus ditakuti. Mereka ingin memberi pelajaran kepada kaum muslimin agar tidak berani lagi mengusik kepentingan Quraisy. Pasukan Quraisy yang berangkat jumlahnya sekitar 1.000 orang, jauh lebih besar daripada kaum muslimin. Mereka membawa banyak unta, kuda, senjata, dan perlengkapan perang. Dalam pandangan manusia biasa, kekuatan mereka tampak sangat meyakinkan. Mereka datang dengan rasa percaya diri yang tinggi, seolah kemenangan sudah pasti berada di tangan mereka sebelum perang dimulai. Namun, di balik besarnya pasukan Quraisy, ada kesombongan yang membuat mereka lupa bahwa kekuatan manusia memiliki batas. Mereka terlalu percaya pada jumlah, senjata, dan kedudukan. Sementara itu, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit justru menggantungkan harapan kepada Allah. Disinilah perbedaan besar antara dua pasukan itu mulai tampak. Satu datang dengan kebanggaan dunia, sedangkan yang lain datang dengan iman dan tawakal. Akhirnya, kaum muslimin tiba di daerah Badar, sebuah wilayah gurun yang memiliki sumur-sumur penting. Tempat itu tampak sederhana, hanya berupa lembah pasir, bebatuan, dan sumber air yang menjadi penentu kehidupan di tengah kerasnya alam Arab. Namun, siapa yang menyangka bahwa tempat yang sunyi itu akan menjadi salah satu lokasi paling bersejarah dalam perjalanan Islam? Badar bukan sekedar nama tempat, melainkan kelak menjadi lambang keberanian, keteguhan, dan pertolongan Allah. Kaum muslimin mulai mengatur posisi dengan penuh kehati-hatian. Mereka sadar bahwa jumlah mereka jauh lebih sedikit, sehingga setiap keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Sumur-sumur di Badar menjadi bagian penting dari strategi, karena air adalah sumber kekuatan bagi siapapun yang berada di medan gurun. Dengan keterbatasan yang ada, kaum muslimin berusaha memanfaatkan keadaan sebaik mungkin, sambil terus menjaga hati agar tidak dikuasai rasa takut. Saat malam mulai turun, lembah Badar berubah menjadi tempat yang hening dan penuh renungan. Angin gurun berhembus perlahan, membawa dingin malam yang berbeda dari panas siang hari. Di bawah langit bertabur bintang, kaum muslimin merenungkan apa yang mungkin terjadi esok hari. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Tetapi dalam keheningan itu, keimanan mereka semakin kuat dan hati mereka semakin dekat kepada Allah. Malam sebelum perang adalah malam yang sangat berat bagi kaum muslimin. Mereka mengetahui bahwa pasukan Quraisy jauh lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih siap secara perlengkapan perang. Secara perhitungan manusia, keadaan kaum muslimin tampak sangat sulit. Namun, justru pada malam itulah tampak kekuatan sejati mereka. Karena mereka tidak hanya mempersiapkan senjata, tetapi juga mempersiapkan hati
dengan doa, zikir, dan tawakal kepada Allah. Di tengah sunyi gurun, sebagian sahabat beristirahat untuk menguatkan tubuh, sementara yang lain tenggelam dalam doa dan renungan. Mereka menyadari bahwa esok hari bukan hanya tentang hidup dan mati, tetapi tentang masa depan dakwah Islam. Jika kaum muslimin hancur di Badar, maka perjuangan yang baru tumbuh di Madinah akan menghadapi bahaya besar. Karena itu, malam tersebut dipenuhi rasa harap, takut, dan keyakinan yang menyatu dalam hati. Sementara Quraisy merasa bangga dengan kekuatan mereka, kaum muslimin justru semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka tidak mengandalkan jumlah, tidak membanggakan senjata, dan tidak merasa pasti menang karena kemampuan diri sendiri. Mereka percaya bahwa kemenangan sejati hanya datang dari Allah. Dari malam yang sunyi itulah lahir ketenangan besar, seolah hati mereka diberi kekuatan untuk menghadapi fajar yang menentukan. Ketika fajar mulai menyingsing di atas lembah Badar, suasana berubah menjadi sangat tegang. Cahaya matahari perlahan muncul di balik bukit pasir, menyinari dua pasukan yang akan segera berhadapan. Di satu sisi, berdiri kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 313 orang, dengan perlengkapan sederhana dan kendaraan yang terbatas. Di sisi lain, tampak pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, sekitar 1.000 orang, dengan barisan yang lebih panjang dan perlengkapan yang lebih lengkap. Perbedaan jumlah itu sangat jelas terlihat di medan terbuka. Jika seseorang hanya melihat dengan mata lahir, ia mungkin akan mengira bahwa kaum muslimin tidak memiliki peluang besar. Namun di balik barisan kecil itu, ada kekuatan yang tidak dapat diukur dengan jumlah, yaitu iman yang tertanam kuat dalam dada. Mereka berdiri bukan dengan kesombongan, tetapi dengan keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Fajar Badar menjadi momen yang sangat bersejarah, karena pada saat itu, dua kekuatan yang berbeda sedang saling berhadapan. Quraisy membawa ambisi, dendam, dan kesombongan, sedangkan kaum muslimin membawa iman, keteguhan, dan harapan kepada Allah. Debu gurun mulai terangkat oleh langkah pasukan. Pedang dan perisai mulai berkilau terkena cahaya pagi, dan dunia seolah menahan napas menunggu pertempuran yang akan mengubah arah sejarah. Pertempuran akhirnya pecah di medan Badar. Suara pedang yang beradu, derap kaki di atas pasir, teriakan prajurit, dan debu yang beterbangan memenuhi udara. Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit menghadapi gelombang besar pasukan Quraisy dengan keberanian luar biasa. Setiap sahabat berjuang sekuat tenaga, bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena iman membuat mereka mampu mengalahkan rasa takut itu. Di tengah panasnya pertempuran, tampak betapa kuatnya persaudaraan kaum muslimin. Mereka saling melindungi, saling menguatkan, dan tetap menjaga barisan meskipun tekanan dari pasukan Quraisy begitu besar. Bagi mereka, perang ini bukan sekedar mempertahankan diri, tetapi juga mempertahankan kebenaran yang selama ini mereka yakini. Mereka sadar bahwa setiap ayunan pedang dan setiap langkah maju menjadi bagian dari perjuangan yang disaksikan oleh Allah. Pasukan Quraisy mulai merasakan sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka mengira jumlah besar akan membuat kaum muslimin mudah dikalahkan. Tetapi kenyataan di medan perang berkata lain. Barisan kecil itu tidak runtuh, bahkan semakin kuat dalam menghadapi tekanan. Keberanian kaum muslimin membuat Quraisy mulai goyah, karena mereka berhadapan dengan pasukan yang tidak hanya bertempur dengan senjata, tetapi juga dengan keyakinan yang menyala. Di tengah pertempuran Badar, keberanian para sahabat terlihat sangat jelas.
Mereka bukan orang-orang yang berjuang demi nama besar pribadi, melainkan demi membela agama Allah dan melindungi kaum muslimin yang selama ini tertindas. Setiap dari mereka memiliki kisah pengorbanan masing-masing. Ada yang meninggalkan rumah, ada yang kehilangan harta, dan ada pula yang harus berpisah dengan keluarga. Semua pengorbanan itu kini seolah berkumpul menjadi kekuatan besar di medan Badar. Para sahabat bergerak dengan disiplin dan keteguhan. Mereka tidak membiarkan rasa takut menguasai hati, meskipun musuh yang mereka hadapi jauh lebih banyak. Kekompakan mereka membuat pasukan kecil itu tampak kokoh, seperti bangunan yang saling menguatkan. Di medan yang keras itu, keberanian bukan hanya terlihat dari kemampuan mengangkat senjata, tetapi juga dari kesabaran untuk tetap bertahan, ketaatan untuk tetap mengikuti arahan, dan keyakinan untuk tidak mundur dari kebenaran. Quraisy mulai kehilangan rasa percaya diri. Tokoh-tokoh yang sebelumnya datang dengan kebanggaan mulai menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang berbeda. Kaum muslimin bukan pasukan yang mudah dipatahkan, karena semangat mereka tidak bersumber dari dunia. Badar menjadi bukti bahwa ketika iman telah mengakar kuat dalam hati, jumlah yang sedikit dapat berdiri tegak menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Akhirnya, pasukan Quraisy mulai mundur dari medan Badar. Kepercayaan diri yang mereka bawa dari Makkah berubah menjadi kepanikan dan kekacauan. Mereka yang awalnya mengira kemenangan akan mudah diraih, kini harus menerima kenyataan bahwa jumlah besar dan perlengkapan lengkap tidak menjamin kemenangan. Di hadapan iman, kesabaran, dan pertolongan Allah, kesombongan manusia menjadi lemah. Kaum muslimin menyaksikan kemenangan yang sangat menggetarkan hati. Mereka yang berangkat dengan jumlah sedikit, kendaraan terbatas, dan perlengkapan sederhana berhasil mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan di medan perang, tetapi juga kemenangan keyakinan atas keraguan, kemenangan tawakal atas kesombongan, dan kemenangan kebenaran atas kezaliman. Badar menjadi bukti bahwa Allah mampu menolong hamba-hambanya dengan cara yang tidak selalu dapat dipahami oleh perhitungan manusia. Sejak hari itu, Perang Badar dikenang sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Kisah 313 pasukan Muslim melawan sekitar 1.000 pasukan Quraisy terus menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Badar mengajarkan bahwa perjuangan membutuhkan iman, persatuan, keberanian, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Ia juga mengingatkan bahwa dalam hidup, seseorang mungkin terlihat kecil di hadapan tantangan besar, tetapi jika hatinya bersandar kepada Allah, maka tidak ada keadaan yang benar-benar mustahil untuk dihadapi. Perang Badar bukan hanya kisah perang. Ia adalah pelajaran abadi bahwa jumlah kecil tidak berarti lemah, perlengkapan sederhana tidak berarti kalah, dan manusia yang bertawakal kepada Allah tidak pernah benar-benar sendirian.